Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan Goang Channel. Kali ini akan membahas materi Akidah Akhlak untuk MTS kelas 8 semester Gasal, yaitu menghindari akhlak tercela, ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak bagian kedua. Sebelum kita memasuki materi, kita perhatikan dulu pemetaan materi pada bab 4 kali ini, yaitu akan membahas tentang akhlak tercela, ananiyah, kemudian putus asa, yang ketiga ghadab, dan yang keempat yaitu tamak. Dari keempat materi itu yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian dan dampak negatifnya. Pada video sebelumnya kita sudah pelajari tentang akhlak tercela, ananiyah, dan putus asa. Sehingga pada video kali ini yang akan kita bahas adalah akhlak tercela, ghadab, dan tamak. Mari kita memasuki materi yang pertama, yaitu ghadab dan dampak negatifnya. 1. Pengertian ghadab. Secara harfiah, ghadab berarti keras atau perbuatan yang kasar dan akan mengakibatkan marah. Ghadab termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ghadaba minas syaiton wa innas syaitona khuliqa minan nar wa innama tudfa'u bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Artinya, sesungguhnya marah itu dari setan, dan sungguh setan itu dijadikan dari api, dan sungguh api itu dapat padam dengan air. Jika seseorang kamu marah, maka segeralah mengambil air wudhu. Hadis riwayat Abu Daud. Seseorang yang sedang marah memiliki kecenderungan tidak dapat mengontrol dirinya. Untuk itulah, sebagai orang Islam, harus pandai-pandai mengendalikan diri agar tidak sampai mudah marah. Amarah itu adalah suatu perbuatan yang terlarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang memiliki sifat ghadab atau pemarah. Orang yang dapat menahan amarah merupakan salah satu ciri orang muttaqin. Rasulullah bersabda, Laisa syadidu bisyura'ati, innama syadidul ladzi yumlikun nafsahu ngindal ghadab. Artinya, orang yang kuat bukanlah orang yang kuat dalam bergulat atau berkelahi, melainkan orang yang mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan amarah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal qadimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Selanjutnya, yang kedua, akibat buruk dari sikap marah antara lain: 1. Tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. 3. Jika sering terjadi, dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani.
4. Sikap khutub dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. Kelima, dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan anarkis atau perbuatan merusak. Oleh karena sifat khutub merupakan sifat tercela, maka kita harus berusaha menghindarkan diri dari sifat tersebut. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa, maka kita harus menghindari sikap marah. Meredam kemarahan dengan kesabaran. Hati yang sabar akan membawa seseorang untuk berpikir secara cermat dalam menghadapi suatu permasalahan. Berikutnya, yang ketiga, cara menghindari perilaku khutub. Di antaranya yang dapat kita lakukan yaitu 1. Harus meninggalkan sesuatu perbuatan yang dapat membuat kesal. 2. Harus dapat melihat bahwa masalah dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya kemarahan. 3. Harus berusaha selalu bersabar dan berperilaku lemah lembut dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. 4. Harus sering membaca Al-Quran dan sering mengingat Allah. Yang kelima, harus sering puasa dan kurangi bergaul dengan hal yang buruk. Yang keenam, harus menyadari bahwa perilaku marah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, yang keempat, kiat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghindari marah atau khutub. Di antaranya 1. Membaca ta'awudz, meminta perlindungan pada Allah dari godaan setan. Yang kedua, berusaha diam dan jaga lisan. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Jika kalian marah, diamlah." Hadis riwayat Ahmad dan Syu'aib al-Arnaud. Yang ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaknya dia mengambil posisi tidur." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang keempat, mengambil air wudhu. Dari Uswah As-Sa'di, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia berwudu." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang kelima, ingat wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menahan amarah. Materi yang selanjutnya, yang keempat, yaitu tamak dan dampak negatifnya. 1. Pengertian tamak. Secara bahasa, tamak berarti rakus. Sedangkan menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebihan, tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga menyebabkan manusia menjadi hina. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 96, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanati wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu'ammar wallahu basyirum bima ya'malun. Artinya, dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling lobak kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih lobak lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun.
Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 96. Ketamakan terhadap harta hanyalah akan menghasilkan sifat buas, laksana serigala yang terus mengejar dan memangsa buruannya. Walaupun harta itu bukan haknya, fitrah manusia memang sangat mencintai harta kekayaan dan berhasrat keras mendapatkannya sebanyak mungkin dengan segala cara dan usaha. Sifat rakus digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang haus yang hendak minum air laut. Semakin banyak ia meminum air laut, semakin bertambah rasa dahaganya. Maksudnya, bertambahnya harta tidak akan menghasilkan kepuasan hidup, karena keberhasilan dalam mengumpulkan harta akan menimbulkan harapan untuk mendapatkan harta benda baru yang lebih banyak tanpa memperhitungkan mana yang halal dan haram. Lawan dari tamak adalah qanaah atau menerima dengan lapang dada pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Perilaku orang yang tamak. Orang yang tamak senantiasa lapar dan dahaga akan kehidupan dunia. Makin banyak yang diperoleh, semakin rasa lapar dan dahaga untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Jadi, mereka sebenarnya tidak dapat menikmati kebaikan dari apa yang dimiliki, tetapi sebaliknya menjadi satu beban hidup. Selanjutnya, kehidupannya hanya disibukkan untuk terus mendapat apa yang diinginkannya. Karena orang tamak lupa tujuan sebenarnya amanah hidup di dunia ini. Mereka tidak peduli hal lain, melainkan mengisi segenap waktunya untuk memuaskan nafsu tamaknya. Sesungguhnya, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai hambanya. Seperti dalam firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Sifat tamak ini akan menjerumuskan ke dalam bahaya riya, serta akan mencabut kemanisan beribadah kepada Allah. Firman Allah dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Artinya, wahai orang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah, siapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Selanjutnya, yang ketiga, ciri-ciri tamak. 1. Sangat mencintai harta yang telah dimiliki. 2. Terlalu bersemangat dalam mencari harta sehingga tidak memperhatikan waktu dan keadaan sekeliling. Yang 3. Terlalu hemat dalam membelanjakan harta. 4. Merasa berat untuk mengeluarkan harta kegunaan untuk kepentingan agama maupun manusia. 5. Semua perbuatannya bergantung kepada ganjaran atau pahala. 6. Tidak memikirkan kehidupan di akhirat. 7. Cinta dunia berlebihan. 8.
bodoh dalam memahami arti hidup bermasyarakat, yang di dalamnya ia berkewajiban saling tolong-menolong, bukanlah untuk saling iri hati antar sesama. Yang selanjutnya 4, cara terhindar dari sifat tamak. Di antaranya 1, fokus dan komitmen meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami hakikat dunia dengan sebaik-baiknya. Ketiga, tundukkanlah dunia dengan mencari akhirat. Yang keempat, yakin dengan kekuatan Allah. Yang kelima, yakin dengan pengaturan Allah tentang rezeki. Yang selanjutnya, kelima, manfaat menghindari sifat tamak. Di antaranya 1, terpuji dalam pandangan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, disukai dalam pergaulan sesama. Yang ketiga, memperoleh ketentraman hidup karena merasa cukup dan tidak selalu merasa kurang dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah untuk pemaparan materi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang hudub dan tamak. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa, bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Terima kasih dan akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.